tutur tutur kata, kata, cakap laku itu itu tentu tentu saja saja harus yang menurut anak-anak anak-anak sesuai dengan mereka, maksudnya mereka tidak merasa terbebani begitu. Sudah Bu Eni. Kalau Kalau komunikasinya kurang sehat, tentu tentu saja saja anak-anak akan merasa gimana gitu. Ini Ini maksudnya apa ya? Guru kok seperti itu, misalkan menunjukkan ketegangan atau tanda tanya. Begitu mungkin yang sering terjadi, misalkan kalau kalau anak-anak anak-anak lagi ada permasalahan dengan temannya, terus berantem, ada ada kata-kata kata-kata yang keluar mungkin kurang sopan. Tentu Tentu saja yang lain akan merasa nggak nyaman. Mungkin yang anaknya pendiam, mungkin cuma agak ketakutan, diam saja, tapi tentu tentu saja saja mengeluarkan kata-kata mungkin maunya itu menghindar dari perkataan dari yang tidak diinginkan itu agar tidak terlibat. Contohnya kemarin ada anak didik saya yang kebetulan tiba-tiba marah-marah, terus dia ngamuk-ngamuk, meja-meja itu digulingkan gitu loh Bu. Terus ada perkataan dari temannya, itu si anu lagi kesurupan gitu ngomongnya kan itu juga termasuk ya Bu. Masuk enggak Bu? Komunikasi yang kurang bagus ya Bu ya. Kalau menurut saya bisa nyambung sih Bu Eni. Tapi itu antara anak-anak Bu. Nggak tahu kenapa itu tadi masalahnya nggak tahu sama antar teman. Tiba-tiba si anak itu ngamuk. Ditanya nggak mau jawab, terus yang lain karena ketakutan, takut kena imbasnya karena yang agak deket gitu selalu dijorok gitu Bu. Kalau dia mendekat tuh kena imbasnya lah. Terus yang lain ayo kita pergi si anu kesurupan gitu. Itu gimana Bu Ika, menurut Bu Ika masuk enggak ya termasuk komunikasi yang tidak sehat itu? Terima kasih Bu Eni. Ini jadi bahan diskusi tapi nggak apa-apa kita diskusikan sekalian ya. Bahwa komunikasi yang tidak sehat kalau tadi Bu Eni merefleksikan bagaimana di sekolahnya murid-muridnya yang saling bersitegang karena adanya komunikasi yang tidak sehat, kemudian muncul perkataan yang tidak sewajarnya diungkapkan gitu ya. Iya. Saya juga sependapat juga sih Bu Eni bahwa termasuk di kelas saya itu juga ada sekelompok itu mungkin ataukah budaya anak-anak usia remaja nanti mungkin disambung oleh Bu Rosna ketika anak-anak usia SMP itu memanggil nama temannya itu dengan nama orang tuanya ya. Jadi menyebut si A itu dengan nama orang tuanya si A. Nah itu kan akhirnya juga memicu konflik yang ada di dalam kelas. Seperti itu Bu Eni. Gitu ya. Olok-olok gitu ya. Berawal dari olok-olok nanti kemudian muncul tindakan-tindakan yang lebih parah lagi gitu ya. Mungkin nanti bisa disambung terkait apakah memang usia perkembangan tahapan dari anak-anak usia SMA seperti itu nanti secara psikolog akan dijelaskan oleh Bu Rosna. Gitu ya Bu Eni. Iya Bu Ika. Terima kasih. Mohon maaf kalau belum tepat jawaban.
tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah Bu Eni. Kita semua belajar di sini. Oke, nah, dari pertanyaan, dari pernyataan Bapak Ibu tadi, kita bisa melihat bahwa intoleransi itu berlawanan dengan toleransi, bahwa kelas yang toleran, iklim kelas yang toleran itu adanya apresiasi setiap individu, banyak mendengarkan, dengan diskriminasi, kolaborasi dan sebagainya. Dan Bapak Ibu dan teman-teman yang berprofesi jadi guru ini bisa melihat, ini saya ambil dari infografisnya PMM ya, adanya empati, fasilitasi kebutuhan, kemudian ada intoleransi dihindari, komunikasi yang sehat, ada pertemanan yang sehat, dan adanya wadah untuk berdialog. Nah, ini semua adalah iklim-iklim kelas yang toleran. Jadi, kelas yang kebalikan dari ini, menurut saya adalah kelas yang intoleransi ya. Jadi, ketika tidak ada apresiasi dari untuk setiap individu, tidak ada waktu kehadiran guru itu tidak mau mendengarkan murid, adanya diskriminasi, kemudian tidak adanya empati, itu merupakan kelas yang intoleran. Nah, apa dampak intoleransi di satuan pendidikan? Nah, ini dampak intoleransi di kalangan murid ya. Adanya perasaan tega menyakiti karena berbeda ya. Wah, seleramu norak, nggak keren, gitu. Merasa dirinya paling benar. Kemudian tidak bisa belajar hal yang baru. Mereka merasa punya dirinya paling benar, akhirnya mereka tidak mau menerima hal-hal baru yang dari sekitarnya. Misalnya, ini permainan ini paling bagus, permainan ini juga lebih seru dari daerahku gitu ya. Ini hal-hal seperti ini akan memicu konflik. Nah, itu tidak bisa belajar hal yang baru ya, tidak mau menerima hal-hal yang baru. Kemudian menertawakan perbedaan karena menganggap sebagai suatu keanehan. Nah, ini paling sering dan efeknya nanti juga ke bullying juga ya, terutama dengan fisik ya, menertawakan perbedaan karena menganggap sebagai suatu keanehan. Nah, itu sering terjadi sekali di kalangan anak-anak menyebut temannya karena fisiknya seperti ini. Itu dampaknya intoleransi di kalangan murid. Kemudian ini yang nomor 4 sama ya dengan nomor 1, kita lewati aja. Membatasi pertemanan, menolak bahkan menyisihkan yang tidak sama. Tidak mau menerima kelompok yang lain gitu. Ini anak-anak usia SMP, kalau di sekolah saya mulai ada geng-geng gitu ya, mulai ada kelompok-kelompok yang memang tidak bisa dipungkiri juga karena mereka cari teman yang sefrekuensi. Tapi yang ekstrim adalah ketika nanti kelompok-kelompok mereka itu merasa kelompok mereka paling benar. Nah, itu yang paling ekstrim ya. Kemudian yang keenam, pikiran jadi sempit karena merasa keyakinan dan pendapatnya paling benar. Kemudian malas mendengarkan hal yang disukai orang lain, dan juga tidak segan menghalangi orang lain yang bertindak tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, berikutnya apa yang bisa dilakukan agar satuan pendidikan semakin toleran? Sekolah perlu membekali ya, bahwa sekolah saat ini orientasinya bukan hanya pada nilai akademik saja, namun juga keterampilan sosial yang penting ditumbuhkan kepada murid agar siap menjadi manusia yang unggul dan produktif
dalam menyongsong abad 21. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan hanya dengan duduk membaca buku dan juga mendengarkan ceramah guru saja, tapi guru harus melakukan atau mendesain pembelajaran yang memang bisa membuat murid menjadi toleran, ya, menumbuhkan rasa toleran di kalangan murid. Di sini saya menuliskan ada 3M agar satuan pendidikan semakin toleran. Yang pertama adalah menyediakan, ya. Tidak hanya menyediakan, ini satuan pendidikan tidak hanya menyediakan fasilitas belajar untuk kepentingan akademik saja, tetapi juga ruang-ruang kelas yang toleran. Di mana ruang-ruang kelas yang toleran itu ruang kelas yang aman bagi peserta didik untuk bertanya, beropini, mengekspresikan diri, dan percaya pada diri sendiri serta orang lain. Kemudian kelas yang toleran juga kelas yang membantu peserta didik merasa unik, merasa dihargai, dan merasa dibutuhkan. Kemudian kelas yang menyadari adanya perbedaan perkembangan, kemudian kemampuan belajar murid dan pencapaian peserta didik. Kemudian kelas yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami ragam kerjasama, menyelesaikan konflik, dan juga saling bertumbuh bersama, ya. Gagal maupun sukses itu bersama-sama. Itu indikator ruang-ruang kelas yang toleran. Kemudian M yang berikutnya adalah mencontohkan. Kita belajar dari filosofi guru adalah sosok yang digugu dan ditiru, ya. Bukan kok semua yang diperintahkan guru itu harus digugu, bukan, ya. Tapi maksud saya di sini adalah guru, jadikan guru itu sosok teladan bagi murid, ya, bahwa kita bisa mengajarkan murid, ajarkan perilaku toleran itu melalui keteladanan. Bukan kok kita hanya sekedar memerintahkan, kamu harus menghargai dia, tapi berikan keteladanan bahwa guru itu juga menghargai sesamanya. Perilaku-perilaku apa yang bisa kita contohkan kepada murid? Di antaranya adalah keterbukaan, kemudian empati, kemudian menghormati dan menghargai, adanya sikap positif dalam menghadapi konflik, dan yang paling utama adalah terampil dalam mendengarkan, ya. Jadi guru itu harus selalu mendengarkan apa yang dikatakan murid, ya, didengar, setidaknya kita dengar, kita mencoba hadir, ada masalah apa, mencoba hadir di situ. Kemudian M yang berikutnya adalah menguatkan. Asah pengetahuan, keterampilan sosial, dan keterampilan spiritual murid itu melalui pembelajaran kolaboratif, ya. Beruntung sekali kurikulum yang sekarang itu kurikulum yang memang mengakomodir kemampuan kolaboratif siswa, ya, di mana dengan ini nanti dengan pembelajaran yang kolaboratif, bias-bias perbedaan ini akan dapat dikikis, ya, Bapak Ibu. Di mana beberapa keterampilan melalui pembelajaran kolaboratif ini dapat menumbuhkan keterampilan sosial dan regulasi diri, kemandirian, kebinekaan di segala level, kemudian gotong royong, bernalar kritis, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta kreativitas, ya. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui diskusi kelas, kegiatan kolaborasi, kegiatan proyek, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di sini, utamanya Bu Tanti, itu sudah sangat sering, ya, kalau saya lihat pembelajarannya sudah sangat melibatkan muridnya. Terima kasih Bu Ika. Nah, berikutnya bagaimana jika terjadi intoleransi di satuan pendidikan Bapak Ibu? Nah,
Jika ada laporan-laporan intoleransi dari murid, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru? Yang pertama adalah mendengarkan ya, dengarkan peserta didik dengan tenang, dengan seksama, catat apa yang disampaikan. Kita benar-benar mendengarkan ya. Memang keterampilan mendengarkan ini sulit sekali Bapak Ibu ya. Cuma kita mencoba mendengarkan dengan memang benar-benar kita hadir di situ ya. Karena dengan mendengarkan di situ kita murid akan merasa dihargai. Kemudian berikutnya adalah mengumpulkan fakta, kumpulkan informasi tambahan yang relevan dan mendukung. Jangan hanya mendengar dari satu sisi, tapi juga dengar dari sisi yang lain gitu. Kemudian diskusikan rencana aksi dengan peserta didik dan beritahukan apa yang akan dilakukan sekolah mengenai hal ini. Kemudian berikutnya berikan juga saran ya sebelum masalah benar-benar ditangani. Sarankan beberapa tindakan pencegahan, misalnya nanti jika ini diulangi lagi, apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegahnya supaya tidak terjadi gitu. Kemudian komunikasikan dengan orang tua atau wali, ini sangat penting sekali ya. Menjalin hubungan dengan orang tua atau wali ini saat ini sangat penting sekali. Karena apa? Nanti kita juga bisa melihat dari sisi orang tuanya juga. Kemudian catat perkembangan ya. Pastikan laporan-laporan ini tersimpan dengan baik dan lakukan rencana tindak lanjut dengan peserta didik untuk mengetahui bagaimana progres masalah di Halo Mas Wendy. Atau mau dilanjut Pak Mahmud, bagaimana Pak Mahmud? Atau langsung dilanjut Bu Rosna aja, Pripon? Oke, berikutnya saya serahkan ke Bu Rosna. Oh ini Pak Mahmud hadir. Untuk dari Solihah, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rosnalisa. Terima kasih Pak Riza, Mas Mahmud. Ya, saya akan melanjutkan pembicaraan kita yang luar biasa menarik ini sebenarnya ya. Sayang yang hadir sedikit, tapi nggak apa-apa. Saya yakin yang datang hari ini adalah pejuang-pejuang pendidikan yang berkualitas ya. Nah, baik, saya mau share screen dulu, mohon izin. Baik, di layar. Sudah Ibu. Nah, sudah Bu, sudah bisa dilihat. Mungkin ada yang baru kenal saya ya. Saya perkenalkan diri, saya Ibu Rosnalisa ya. Usia saya sudah 50 tahun lebih ya. Hampir 54 ya. Lulus Magister Psikologi Profesi Universitas Persada Indonesia IAI Jakarta. Sampai saat ini saya menjadi psikolog 25 tahun lebih ya. Kemudian saya saat ini sebagai dosen psikologi dan konselor universitas, ketua konselor universitas di UPN Veteran Jakarta, dan membidangi klinik psikologi. Klinik saya Trust Psikologi Indonesia ya. Saya barusan menerima pasien, jadi kebetulan hari ini karena ada kegiatan saya off-kan, mungkin besok disambung lagi. Beberapa certified yang pernah saya ikuti adalah untuk penata laksanaan klinis psikologi, jadi untuk penanganan kasus-kasus klinis ya, termasuk kesulitan ya. Kemudian kasus-kasus yang lumayan
ekstrim ya, ke arah klinis seperti pelecehan seksual ya, bipolar, gangguan-gangguan psikologis ya, depresi, bahkan sampai percobaan bunuh diri. Nah, kasus saya lumayan serem, tapi saya menyukai dunia pendidikan ya, jadi memang fokus saya memang sebagai pengajar. Sedangkan kegiatan psikolog itu adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan pengajaran saya. Baik, saya langsung saja ya. Hari ini kita membicarakan tentang bagaimana intoleransi ya. Nah, anak muda ini intoleransinya luar biasa ya saat ini, dan dampak intoleransi ini menjadikan sebuah produk-produk berbeda dibandingkan masa-masa yang lalu. Mungkin banyak para orang tua yang mungkin beranggapan, anakku kok begini ya, dulu aku nggak begini. Nah, beginilah ya, sebuah perubahan-perubahan ya. Jadi yang terkait dengan bagaimana mereka berpendapat, sikap-sikap yang mungkin diarahkan kepada sikap-sikap yang sifatnya patuh, kemudian berlawanan dengan munculnya sikap-sikap yang aroganisme. Dan ini berdampak pada pergaulan, pembelajaran di sekolah, dimanapun ya. Saya mengamati tidak hanya di dunia perguruan tinggi, dan ini sudah mulai terlihat dari jenjang sekolah dasar. Ya. Mereka sudah mulai menunjukkan perilaku-perilaku tertentu, ya, sehingga kita perlu paham bahwa intoleransi sudah menjadi perhatian bagi kita semua dari semua kalangan, ya. Bahkan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM ya mengungkap bahwa menguatnya intoleransi anak muda ya ini akan berdampak pada dunia pendidikan ya, semua dunia kalangan bidang bisnis, bahkan semua kegiatan-kegiatan di mana yang terkait di dalamnya ada interaksi dengan manusia. Nah, secara umum ya kita tahu bahwa prakondisi pembelajaran kita ya sebenarnya yang perlu kita pahami adalah perasaan aman psikologis ya. Semuanya membutuhkan ini, perasaan aman dalam pembelajaran kita ya. Kita berharap bahwa ada kondisi pembelajaran dengan perasaan aman secara psikologis bagi murid dan guru-guru ya. Dari riset ya Mendikbud ya, Nadiem Anwar mengatakan bahwa segala bentuk intoleransi tidak akan dibiarkan terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nadiem sendiri mengatakan hubungan psikologis antara guru, orang tua, dan teman di sekitar kampus ya, mungkin ini yang saya digambarkan oleh Nadiem, ini paling banyak kegiatan di kampus dengan kondisi seperti ini, memegang peranan penting dalam keberlangsungan ekosistem pembelajaran yang kondusif. Nah, kita bisa melihat dampak toleransi dan intoleransi ya. Jadi kalau yang namanya toleransi itu prinsipnya individu itu mampu menahan diri ya dari campur tangan yang sikapnya atau efeknya bertentangan dari situasi keragaman ya. Sekalipun individu itu tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengganggu, tapi dia tidak mau melakukannya. Orang ini memiliki sikap toleransi. Tapi kalau orang dengan intoleransi, maka kita akan amati dari 3 ciri ini. Dia tidak mampu menahan diri. Kedua, ada sikap mencampuri menentang keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, ada kesengajaan, ada unsur kesengajaan mengganggu orang lain. Nah, sikap inilah yang nanti membentuk perasaan tidak aman ya, baik pada murid-murid di lingkungan sekolah ya dan guru. Nah, sikap intoleransi ini nampak dalam dasarnya dapat kita amati dalam bentuk intoleransi yang aktif maupun pasif ya. Mungkin yang pasif itu sudah kelihatan dalam bentuk bagaimana dia menyampaikan ide-ide, dan kita sudah bisa tilik, sudah bisa klik ya siswa-siswi kita bagaimana yang intoleransinya pasif ya. Bagaimana dia menyampaikan pendapat, bagaimana dia membentuk gagasan ya.
Tapi orang yang intoleransinya sudah mengarah kepada intoleransi yang aktif, nah ini sudah muncul dalam tindakan-tindakan yang mungkin sarkas, ya. Dia membentuk aksi-aksi yang mungkin mengarah pada kerusakan, entah itu dikatakan benar atau salah dasar-dasarnya, tapi itu akan bersifat mengganggu. Nah, beberapa bentuk intoleransi ini disebabkan karena pengalaman psikologis yang tidak menyenangkan cukup dalam pada individunya, ya. Ada sesuatu yang dianggap individu itu membentuk satu kondisi rasa nggak enak, rasa nggak aman, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikannya dengan benar. Dia tidak terbiasa mengkomunikasikan perasaan yang benar itu dengan cara yang benar, ya. Nah, apapun yang dia komunikasikan itu selalu dengan seperti itu. Kenapa? Mungkin ada faktor yang berawal dari sisi percontohan atau modeling yang memang tanpa disengaja terekam sedemikian rupa pada anak tersebut, individu tersebut sejak kecil. Nah, kehidupan pribadi secara psikis selalu dalam kondisi krisis dan tekanan ini juga menyebabkan individu itu tidak bisa menyampaikan perasaannya dengan benar, ya. Dia berada dalam tekanan terus-menerus dan akhirnya cara yang bersifat aktif, intoleransi aktif ini adalah cara dia untuk bisa mengekspresikan emosi. Penyebab lain kalau dia berada dalam lingkungan pergaulan yang kebetulan berada dalam kelompok-kelompok radikal. Mau nggak mau, walaupun sudah pemerintah melakukan pengawasan radikal dan intoleran, tetap aja kelompok ini masih ada sembunyi-sembunyi. Atau yang keempat, anak-anak atau individu itu sering mendapatkan informasi bacaan yang mengundang unsur kebencian, ya. Nah, tanpa sengaja nih, ya, ada aja nih buku yang tersebar ke anak-anak tanpa sepengetahuan orang tuanya, atau masuklah ya informasi-informasi itu dalam gadget masing-masing, ya. Faktor yang kelima bisa disebabkan karena masalah finansial, ekonomi keluarga, keterbatasan yang sangat mempengaruhinya. Akhirnya dia ingin mendapatkan income tambahan yang kebetulan didapatkan dari kelompok orang yang radikal. Dan akhirnya kelompok ini merasa punya hak untuk bisa mempengaruhi individu tersebut. Yang keenam bisa disebabkan karena memang pada dasarnya mereka berada dalam sebuah keluarga dengan paham ajaran fanatik, ya. Entah itu memang berada dalam sebuah kelompok-kelompok dengan institusi tertentu yang memang gurunya merasa berhak mutlak benar untuk meneruskan ajaran-ajaran seperti ini. Nah, ini mungkin penyebab-penyebab, ya. Saya peruntunkan hanya beberapa penyebab yang mungkin bisa kita gali lagi nanti dalam bentuk riset, ya. Apakah benar 6 penyebab ini adalah 6 penyebab yang pertama? Baik, saya lanjutkan. Nah, sikap egois yang dibangun dari lingkungan, ya, inilah bentuknya intoleransi yang menyebabkan cara berpikir yang bersifat radikalisme. Dan ekstrimnya orang-orang seperti ini tidak menutup kemungkinan bisa menjadi seorang yang teroris. Nah, sepertinya saya mengarahnya agak-agak ekstrim, ya. Tapi mungkin dari intoleransi kalau dibiarin bisa menjadi begini nih, ya. Nah, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Solehah, ya, tentang bagaimana pembinaan program berbasis toleransi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawalan, ya. Kita berharap komitmen dari peserta didik, orang tua, guru, dan seluruh satuan stakeholder dunia pendidikan memberikan ruang, ya, dan duduk bersama mulai melakukan program perencanaan, ya, mengemban sebuah kurikulum yang saya lihat di era sekarang sudah mulai terbuka terhadap bagaimana pembelajaran yang mengarah kepada toleransi. Nah, tinggal bagaimana kita melaksanakannya, ya. Dan tentu saja yang paling penting adalah kita melakukan pengawalan. Kalau sudah pengawalan, sekolah jangan lupa untuk tetap menjalin sebuah
kerjasama dengan jaringan internal dan eksternal dimanapun dia berada agar pelaksanaan pembinaan program berbasis toleransi ini bisa betul-betul mendapatkan pengawasan yang maksimal. Nah, berikutnya, peran sekolah tadi sudah dijelaskan ya, mulai dari self, others, ya, bagaimana membentuk pengetahuan identitas diri dan masyarakat. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana sih diri kita ini siapa, self ini siapa, kita berada di mana, kita tinggal di mana, dan masyarakat kita seperti apa. Jangan jadikan diri kita sama dengan orang lain. Kita berada dalam masyarakat seperti apa dan kita membentuk diri kita seperti apa. Tumbuhkan rasa simpati dan empati setelah kita mengenal diri kita dulu, ya. Ajarkan ini kepada anak-anak, kemudian bagaimana mengajarkan anak-anak untuk learning to listen. Bagaimana belajar mendengarkan. Bagaimana berkomunikasi secara asertif. Ya, membangun komunikasi yang asertif, dan tadi yang sudah dijelaskan dengan Bu Sulaika bahwa bagaimana kita belajar mendengarkan memang tidak gampang. Tapi proses ini akan, yakin saya, bisa dicapai bila memang program mulai dari perencanaan, ya, kemudian sampai pengawalan tadi, ya, itu betul-betul komitmen kita lakukan. Kemudian membangun sikap yang sehat dalam sebuah masyarakat, ya, dengan fokus tidak memihak pada diri sendiri dan kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang kelima, mutual respect, ya, memberikan kedudukan yang sama, ya, kepada kelompok-kelompok yang ada, walaupun kita tetap memberikan cara, ya, cara model pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan, ya, karena memang kita kan sudah ada program berbasis inklusi, ya. Nah, kita tidak bisa menyamaratakan, ya, potensi-potensi yang dilahirkan oleh individu, ya. Setiap orang mempunyai keberbedaan potensi, ya. Tapi bagaimana kita memperlakukan mereka itu tetap dalam kedudukan yang sama, ya. Nah, ini tentu saja berbeda, ya, karena mutual respect itu berbeda dengan bagaimana kita memperlakukan mereka dalam proses pembelajaran secara individual. Nah, ada beberapa faktor lain nanti yang berpengaruh, yang menjadi perhatian juga, ya. Kita perlu mengajarkan kepada anak kita untuk mengenal toleransi sejak dini, karena yang paling utama kita harus fokus kepada kelompok kecil, ya. Kelompok kecil siapa? Tentu saja keluarga. Kelompok kecil yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Keluarga lah yang berperan dalam mendidik anak mereka untuk membangun pribadi yang karakternya kuat, karena kita harus mengajarkan anak-anak untuk bersikap toleransi melalui resilient, ya. Nah, beberapa hal yang saya amati di sini, timeline generasi di sini, ya. Kita mungkin, saya, ya, pribadi, karena saya lahir di antara tahun generasi ini, ya, generasi X saya, ya. Mungkin ada kelompok di ruangan ini yang lahir pada generasi X seperti saya, ya. Saya ini generasi X, ya. Ini berada dalam masa transisi memang. Kita akan menyaksikan konflik-konflik global. Banyak hal-hal yang mungkin kita terjemahkan sendiri, ya. Dan orang-orang yang berada pada generasi X ini memang sukanya toleransi. Mereka terbiasa berada dalam situasi konflik, dan mereka berada dalam kelompok yang berbeda, ya, dari generasi-generasi setelahnya, dan mereka sudah harus membiasakan diri menjadi seseorang yang bisa bijak terhadap sebuah lingkungan yang berubah. Ya, mereka akan terbuka terhadap kritik dan saran. Nah, generasi Y itu cenderung idealis, dan tipenya orangnya mudah sekali bosan. Mereka tumbuh di era digital, ya.
Mereka fleksibel, bekerja sesuai passion mereka, ya. Passion ini salah tulisan passion mereka. Suka eksis, suka ber-FB, Twitter, Instagram. Ya. Rata-rata generasi X itu aktifnya di FB aja nih, ya, dan Twitter. Sedangkan generasi Z ini lahir pada saat teknologi berkembang pesat. Mereka ambisius, cepat beradaptasi di kelompok mereka. Suka pada hal-hal yang bersifat instan, dan saat ini rata-rata ada yang bekerja, ada yang belum bekerja, ya. Tak suka aturan. Mereka lebih aktif dalam TikTok dan Instagram. Nah, ya. Ada dampak yang terjadi pada karakter-karakter mereka yang berada pada generasi ini, ya, terutama generasi Z, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, ya, bahwa mereka ini punya kepedulian yang kurang, sulit bersosialisasi, susah dihati, tidak mau mendengar pendapat orang lain, ya, kurang bisa bersosialisasi dengan yang lebih tua. Istirahatnya itu disuruh tidur itu susah, ya. Ayo udah masih aja, ya, laptopnya dibuka, masih aja megang handphone. Mungkin kalau orang tua sudah pada lelah jam 9, jam 10 udah tewas, ya, di tempat tidur masing-masing. Ada masalah belajar yang kadang-kadang muncul pada generasi ini. Mereka tak mau sekolah, malas, mudah panik kalau menghadapi masalah, ya, karena kemampuan mereka berkomunikasi itu kurang laten, ya. Ada masalah dalam fokus belajar, sensitif terhadap media sosial, ada kecemburuan yang mungkin muncul, ya, pada bentuk-bentuk tertentu bila kebetulan kebutuhan psikologis mereka terabaikan, ya. Mereka tidak bisa merefleksikan dan mengekspresikan diri secara langsung, ya. Ekspresi bisa dilakukan di dunia maya saja, ya. Ada beberapa di antara mereka yang antisosial. Nah, ini yang bisa berdampak pada bentuk kekerasan, ya. Mereka terbuka, belak-belakan, agresif, tidak mau dikritik, tidak berani tantangan secara langsung, sulit membuat keputusan. Dekat secara fisik tapi jauh secara emosi. Mereka rata-rata tidak hangat, cuek, dan suka menyepelekan. Tapi ada dampak positifnya, ya. Dampak positifnya apa? Mereka mandiri. Mereka adalah sosok yang kreatif, team player, dan sangat menghargai otoritas. Mereka akan menempatkan tugas di atas kesenangan pribadi mereka. Dia berpihak pada karir. Kalau perintah bersifat langsung, dia lebih ke arah sana. Suka pada arahan-arahan yang jelas, berpihak pada keragaman, ya. Kecerdasan teknologi, bekerja sesuai kebutuhan, tidak sedih bila harus berpindah kerja, dan senang pada kegiatan-kegiatan yang bersifat wirausaha. Nah, ini tipe-tipe. Perhatikan, pada generasi ini mereka tahu bahwa media sosial itu sangat digandrungi karena kemampuan untuk tetap terhubung. Walau terdapat jarak di antara mereka tetap memperhatikan ini. Hal mereka ini penting kita perhatikan hanya karena frekuensi penggunaan, ya, dan kita bisa melihat bahwa deteksi kesehatan mental mereka bisa terpengaruh baik atau berpengaruh buruk, ya, karena mereka pengguna yang mendapatkan dukungan sosial dari kelompok mereka secara umum. Tapi bila terus-menerus memperbarui statusnya di medsos, ya, kita lihat nih anak ini rajin banget bikin status, ya, tiap menit bikin status, ini ada indikasi, ya, kita bisa lihat itu. Dan saya berharap guru-guru bisa punya waktu untuk melihat beberapa, terutama guru-guru BK, ya, lihat bagaimana update status apa yang dia lakukan. Seseorang yang punya masalah psikologis mungkin saja menggunakan medsos untuk mengatasi kecemasan dan meminta pertolongan. Like dan komen itu sebagian adalah simbol penerimaan sosial mereka, ya. Nah, demikianlah otak remaja, ya. Kalau saya bicara tentang neurodevelopmental, ya, otak remaja ini
Di dalamnya ada prefrontal cortex yang memiliki fungsi eksekutif untuk self control, perencanaan, dan membuat keputusan. Prefrontal cortex yang saya sebutkan PFC ini belum mengalami kematangan hingga usia 25 tahun. Dan aktivitas di sistem limbik ini sangat tinggi, ya. Kalau terjadi ristek yang tinggi pula, sehingga neuroplastisitas di otak itu akan menjadi semakin pesat. Dan ini akan melaju pada perkembangan bahasa, motorik, dan memori. Nah, berikut neuroplastisitas ini satu fakta vital yang dipelajari, bahwa memang otak bukan organ yang tidak mengalami perubahan seperti yang mungkin kita bayangkan. Otak pada dasar dari apa yang kita lakukan dari pengalaman kita sehari-hari. Ketika saya berkata terbentuk, itu bukan saja metafor tapi kenyataan, dan kita bisa amati bahwa penelitian dari Susan Greenfield, ya, profesor farmakologi dari Oxford University, itu mengatakan sel saraf kita akan menyusun bagian-bagian pokok dari otak. Dia akan merubah sebuah respon dari stimulus yang diamati setiap hari. Setiap hari dia mengamati hal itu terus-menerus, maka perubahan itu akan terjadi tanpa disadari, membentuk sikap mereka. Nah, neuroplastis inilah hasil dari traumatic event yang dia alami setiap hari. Stres yang tidak terselesaikan karena komunikasinya masalah. Komunikasi internnya masalah, ya. Social interaction, meditation. Ya, kita lihat ya anak-anak sekarang ini, pokoknya yang namanya spiritual, ya. Minat tertinggi itu adalah jalan-jalan dan bermedsos, ya. Kebutuhan meditasi, kebutuhan untuk bisa mencintai diri sendiri, itu ranking yang keberapa ya, bawah kali ya, ranking 7, ya. Itu dari penelitian beberapa psikolog di tahun 2021 kemarin, ya. Meditasi itu minat yang paling bawah, ya, kalau nggak salah minat ke-7 pada anak-anak generasi Z, ya. Nah, kemudian learning, ya, paying attention, diet, exercise, ya, new experience, ini hasil dari neuroplastis, ya. Mereka rata-rata akan berpikir tentang ini. Nah, gadget pula, ya, belum lagi gadget. Nah, mudah-mudahan nanti pada waktu berikutnya kita membahas tentang gadget juga, ya. Nah, rentang perhatian kita pada remaja dan dewasa sangat berbeda. Kita tahu mereka membawa perubahan dalam perilaku yang bersifat teknologi, ya, karena anak-anak remaja berbeda perhatian mereka dalam komunikasi personal. Orang dewasa sangat menyukai komunikasi personal. Sedangkan anak-anak, mereka lebih nyaman berkomunikasi lewat gadget mereka. Akhirnya rendahnya kemampuan mereka dalam berpikir abstrak. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya peningkatan dopamin, hormon dopamin, ya, hormon atau neurotransmitter dopamin. Mereka akan semakin senang kalau postingannya banyak yang like. Dopamin ini berpengaruh, muncul sedemikian rupa yang saya sebutkan memang tidak begitu saja muncul di program begitu saja, memang ya dia akan muncul setelah terus menerus, ya. Ada reward yang secara instan yang dia dapatkan. Nah, sebentar ngecek. Nah, ini adalah gangguan psikologis yang mungkin terjadi akibat pengaruh teknologi yang saya sebutkan, ya. Jadi antisosial, ya, kemudian nomofobia, ya. Nah, kemudian megalomania, obsesi berlebihan terhadap diri sendiri. Menderita selalu ingin menjadi pusat perhatian. Anoreksia, terobsesi pengen kelihatan langsing terus menarik. Gen Z ini mendapatkan lebih banyak tekanan dalam baik dari sisi pencapaian akademis maupun dalam perilaku, ya. Perkembangan otak Gen Z ini memiliki efek buruk berupa AAD, Acquired Attention Deficit Disorder, sulit fokus, ya.
Dan ini ketidakseimbangan kualitas fisik, psikologi, sosial, spiritual. Dan ini yang menyebabkan masalah emosional, baik internal maupun eksternal maupun internal, ya. Sehingga sering merasa putus asa, ada gangguan tidur, gangguan nafsu makan, sering sedih, galau, ya, tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa menyeimbangkan perasaannya dengan. Nah, kita lihat ini apa sih yang terjadi, ya, keluarga zaman sekarang. Ya, silakan ibu terjemahkan sendiri dan bapak terjemahkan sendiri, ya. Benarkah Instagram berpengaruh bagi kesehatan mental? Sejauh mana kita bisa merasakan bahwa pengaruh gadget itu berpengaruh sedemikian rupa? Karena memang apa yang harus kita lakukan untuk kepribadian siswa? Fokus pada perbaikan diri keluarga dulu, ya. Kemudian jika kita sadari ini terjadi, lihat perubahan negatif pada diri siswa kita, retrain kembali otak kita sebagai orang tua dan guru untuk berniat memperbaiki diri, berkomitmen yang saya tegakkan tadi di awal, mengubah kebiasaan diri yang baru untuk positif dan menjadi model bagi mereka, meningkatkan kontrol diri terhadap penggunaan yang berlebihan. Jadi jangan terlalu berlebihan juga membalas mereka dengan gadget, ya. Jadi kalau bisa ada perlu, ibu ingin kamu datang, tidak perlu menyampaikannya lewat gadget, tidak perlu menyampaikan lewat WA, kecuali kalau kita jarak. Kita membiasakan seperti itu agar mereka belajar komunikasi. Jadi mereka hanya bisa menggunakan smartphone dan sejenisnya hanya untuk produktivitas, ya. Jadi resilient ini akan membantu mereka untuk fleksibel terhadap berbagai situasi yang berubah, ya. Karena dengan resilient kita bisa beradaptasi terhadap gaya hidup dan pola perilaku masyarakat yang berubah tadi, ya. Stresor dan adversity dalam lingkungan tumbuh kembang itu akan kita lihat semakin beragam. Jadi dengan adanya resilient, kita bisa membentuk sebuah kebiasaan-kebiasaan baru, ya, yang nanti kita bisa awali dari program-program yang kita bentuk sesuai dengan teori Bronfenbrenner ini, ya. Jadi dimulai dari keluarga kecil, mikrosistem, ya, kemudian meso, ya. Nah, kemudian akhirnya sampai ke makrosistem, ya. Jadi mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem ini adalah bagian-bagian yang perlu kita perhatikan agar pembentukan nilai-nilai itu betul-betul bisa menjadi optimal, karena keluarga itu yang saya sebutkan adalah lingkungan utama perkembangan individu. Kemudian pengasuhan yang tepat merupakan jembatan krusial bagi resilient, ya. Kemudian lingkungan yang tumbuh kembang yang positif diperlukan dalam proses belajar, mampu mengelola diri sendiri itu juga menjadi individu yang resilient, ya. Jadi orang tua, guru dalam menumbuhkan resilient itu akan menyediakan lingkungan yang kondusif, ya, dan menguatkan faktor protektif internal anak. Anak jadi bisa mengelola masalah secara mandiri, melatih anak menguasai coping dan proses adaptasi secara positif. Ya, jadi kita amatilah sekitar kita dulu, ya, bagaimana kecenderungan perilaku orang tua dalam bermedia sosial. Kenapa saya bicara bermedia sosial? Karena media sosial ini adalah komunikasi. Komunikasi zaman dulu dan zaman sekarang itu berganti. Bisakah kita menggunakan komunikasi sesuai dengan produktivitas saja? Kalau bisa dengan anak, hindari komunikasi yang bersifat media sosial kecuali jaraknya jauh. Guru juga begitu, ya. Jadi situasi tetap terjalin dalam bentuk komunikasi. Dengan demikian kita akan tahu bahwa anak-anak belajar tidak secara verbal maupun non-verbal untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pribadinya dengan benar, ya. Bagi konselor, guru, dan orang tua, kenali karakteristik regenerasi Z ini, ya. Cari tahu sebab dan akibatnya, buat metode untuk melakukan proses pendekatan yang disesuaikan dengan hasil analisis. Baik, saya rasa cukup hari ini. Terima kasih. Mari kita buka lagi untuk kegiatan berikutnya.
Oke, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kedua, Ibu Rosnalisa, Z Psikolog, Owner Plus Psikologi Indonesia Jakarta, sekaligus pendiri Komunikasi Psikologi Populer. Sangat menarik ya Bapak Ibu materi-materi yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita hari ini, yang dapat saya simpulkan bahwa materi podcast pada hari ini adalah tentang toleransi dan intoleransi, bahwa toleransi adalah tindakan yang disengaja oleh individu dengan berprinsip menahan diri campur tangan atau menentang perilaku mereka dalam situasi keberagaman, sekalipun individu itu percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengganggu. Kemudian intoleransi adalah ada tiga komponen yang menjadi penyebab intoleransi, yaitu yang pertama adalah ketidakmampuan menahan diri, yang kedua adalah sikap penyampuri atau menentang keyakinan orang lain, yang ketiga adalah sengaja mengganggu orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tiba waktunya sekarang sesi tanya jawab. Bagaimana Mas Mahmud Budi? Kita berikan satu atau dua kesempatan kepada peserta podcast kali ini, atau barangkali ada tambahan dari Mas Budi sendiri. Halo Mas Budi. Terima kasih untuk kesempatannya Mas Mahmudi, Mas Rizal. Selamat sore Bu Nelisa, mohon izin sebelumnya. Luar biasa materi yang disampaikan. Saya bersyukur sekali hari ini Allah itu mentakdirkan saya untuk mengikuti ruangan ini yang luar biasa begitu Ibu. Dan kebetulan tadi itu sangat relate dengan apa yang terjadi pada diri murid saya yang saya hadapi di sekolah Ibu. Jadi begini Bu, saya mungkin lebih meminta penguatan apakah yang saya lakukan itu sudah betul atau belum begitu dari sisi psikologi itu. Karena memang sebagai guru saya tidak memiliki bekal ilmu BK, saya bukan guru BK dan saya bukan pengetahuan psikologi pun hanya sedikit sekali seperti itu Ibu. Kebetulan saya itu lepas pandemi Ibu, saya itu menjadi wali kelas 5. Nah, menjadi wali kelas 5, pandemi 2 tahun, saya berhadapan dengan murid, ada kasus di mana, mohon maaf ini saya sebutkan, salah satu murid di kelas saya itu non-muslim, ya kan. Nah, setelah pandemi selesai, satu anak yang berbeda itu sedikit mengalami diskriminasi dan intoleransi seperti itu. Dan itu ternyata ketika saya tarik ke belakang, anak tersebut kan pindahan dari sekolah agamanya dia. Ternyata ketika saya melihat ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Setiap kali marah dia itu membanting kursi, membanting semua buku-bukunya. Dia itu teriak-teriak. Saya merasa bahwa insting saya sebagai guru itu berkata bahwa anak ini tuh depresi seperti itu. Lalu saya coba melakukan pendekatan kepada dia. Saya tanya, kamu dulu gimana? Seperti itu. Ternyata dari hasil diskusi saya, pendekatan saya di sekolahnya dia, walaupun mohon maaf itu sekolah agama, dia itu mengalami bullying yang luar biasa, bahkan dari gurunya. Begitu. Jadi mungkin dia juga trauma atau mungkin dia itu ingin meluapkan apa yang selama ini terjadi sekian tahun dari dia TK hingga dia itu kelas 3, kan kelas 3 pindah di sekolah saya, terus pandemi, saya bertemu dia di kelas 5. Seperti itu. Sampai juga dia itu menali lehernya itu ditali seperti mau bunuh diri seperti itu Bu.
Dan semua guru-guru itu angkat tangan menghadapi kelas saya itu. Hingga pada akhirnya saya yang diminta untuk masuk ke sana. Ketika masuk dan menemui mereka, saya begini, Bu. Saya kesulitan menghadapi dia. Awalnya dia pasti selalu menggunakan kekuatannya dan saya tuh kalah badan. Walaupun dia itu anak kelas 5 SD, tapi tingginya itu sudah 165-an. Nah, setelah itu saya tuh begini. Saya panggil namanya, mohon izin Adven gitu ya. Adven, mohon izin ya Lea. Kalau kamu tuh marah, bisa nggak kamu ke kamar mandi, kamu wudhu. Anggap ini bukan materi wudhu agama Islam ya. Bukan, saya nggak ambil itu ke dia. Tapi kamu cari cara untuk menenangkan dirimu, saya bilang begitu. Dan itu Ibu, mohon maaf, itu adalah satu-satunya cara yang bisa menenangkan dia. Ketika dia betul-betul marah dan dia terkena badai di hatinya itu. Setelah itu saya bilang begini, nanti kalau sudah kamu misalnya diberi waktu 10 menit atau 15 menit, kamu tenangkan diri dulu. Biasanya dia duduk di depan kelas, atau dia duduk gitu. Setelah dia duduk, saya pasti cek lagi, sudah apa belum? Kadang dia jawab belum. Terkadang dia jawab sudah, nanti kalau sudah dia masuk ke kelas lagi. Seperti itu. Dan alhamdulillah ini sudah sekelas 6-nya sudah mau berakhir. Ini dia sudah, saya melihatnya itu dia sudah menjadi orang yang mulai setidaknya mampu mengendalikan dirinya seperti itu, Bu Nelisa. Dan saya menangani intoleran itu, saya mencoba mengkomunikasikan dengan orang tuanya yang si pembulinya dan yang dibully itu kan luar biasa juga yang terjadi di kelas itu. Dan saya mohon penguatannya Bu Nelisa, ini trik-trik apa sih yang memang harus saya lakukan sebagai guru untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Begitu Bu Nelisa, mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Mahmud, terima kasih ya. Sebuah permasalahan yang sebenarnya cukup terdengar suara saya, Bu Tanti? Terdengar Ibu? Baik. Saya khawatirnya saya cuman berbicara kurang terdengar dengan baik gitu ya, pada saat berbicara. Baik, seperti ini, kasus-kasus seperti ini tidak hanya di meja Bu Tanti, di ruangan Bu Tanti ya. Banyak kasus-kasus ini terjadi yang juga masuk ke meja saya ya nanti. Jadi kita sebagai seorang pendidik memang harus betul-betul sensitif terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa-siswi kita. Terkait dengan kasusnya Bu Tanti tadi ya, saya berharap ya sekolah dasar di mana Bu Tanti berada dibentuk sebuah ruangan khusus ya. Ada ruangan khusus yang menjadi tempat Bu Tanti atau konselor-konselor yang mungkin akan berada dalam sekolah itu berapresiasi terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul ya. Ada ruangan khusus. Kenapa? Anak-anak seperti ini butuh ruangan khusus. Kedua, suatu hari ada semacam secara visual, teman-temannya secara visual pasti akan mengamati ya si yang terjadi pada anak ini. Kok dia gitu? Bagi mereka-mereka yang sudah mampu resilient, yang artinya resilient ini membentuk sebuah sikap kematangan ya terhadap perubahan. Keberadaan Advent tadi ya, itu mungkin akan diterima secara wajar. Tapi beberapa anak yang mungkin memang punya sikap-sikap intoleran dari awal, apalagi dengan perbedaan
dia non muslim ya, bisa saja menjadi kasus yang lebih berat lagi. Nah, kondisi-kondisi inilah yang harus kita mulai perhatikan. Mungkin Bu Tanti bisa mengusulkan di sekolah untuk mendapatkan ruang khusus untuk pemrograman konseling pada anak-anak SD ya, supaya mereka bisa apresiasi di situ, di ruangan itu. Nah, berikutnya yang kedua ya, anak-anak punya cara tersendiri yang berbeda dalam mengekspresikan emosi. Bila cara itu sudah mengganggu diri dan orang lain yang ada di dalam lingkungan itu, saya berharap tidak segan-segan bekerja sama dengan kepala sekolah untuk mencari tahu lewat orang tua apakah sama yang terjadi antara di rumah dengan yang di sekolah. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita juga ya, supaya orang tuanya tahu, karena dampak ini tidak bisa dibiarkan, dampaknya nanti tidak bisa dibiarkan. Pasien saya itu dibully dari kelas 1 SMA, dia SMA sih ya, dia SMA dibully, dia masuk SMK ya, dia dibully di SMK itu, dikencingin kepalanya, ditendang kepalanya ya, pokoknya luar biasa deh ya. Dan dia tidak bicara ya, dengan kondisi itu ya, nggak bicara sama siapapun, jadi nggak ada yang tahu, orang tuanya nggak tahu. Dia membiarkan dirinya dalam kondisi disakiti sampai pada akhirnya dia lulus dari SMK. Lulus dari SMK itu kan teman-temannya yang membuli dia pada sudah masing-masing dengan kehidupannya masing-masing. Anak ini sudah mengalami kondisi depresi seperti yang Bu Tanti ceritakan. Ciri-ciri muridnya Bu Tanti tadi adalah ciri-ciri individu yang sudah masuk dalam kondisi depresi. Cuman saya nggak tahu nih ya levelnya di level mana ya, karena harus lewat pemeriksaan psikologis ya. Tapi kalau sudah di level berat ya, depresi seperti pasien saya ini ya, itu sudah sampai pada kondisi gangguan ya. Nah, dia tidak ingat lagi siapa orang-orang yang merupakan teman-temannya dulu yang membuli dia. Walaupun ada beberapa di antaranya dia ingat, tapi dia tidak bisa satu persatu mengingatnya. Tapi kondisi sudah sampai depresi. Ya. Nah, ini yang tidak bisa kita biarkan. Saya tidak mau ini terjadi setelah dia lulus atau setelah SMP, sementara anak ini belum bisa resilient. Tidak bisa menenangkan diri, karena selama tidak dilakukan penanganan dengan tepat ya, kondisi ini bisa berulang lagi, entah di SMP entah di SMA. Makanya setelah ini Bu Tanti harus sampaikan kepada orang tuanya ya, bahwa si X ini harus mendapatkan penanganan ya, karena khawatir nanti akan terjadi seperti itu ya. Seperti yang saya contohkan tadi, bisa akan terulang terjadi ya. Jadi harus ada penanganan psikologis ya. Datangkan ke psikolog terdekat ya untuk dilakukan penanganan. Sebenarnya kalau Ibu bisa datangkan dia ke psikolog klinis ya, utamakan dia harus hadir bertatap muka nanti ke psikolog klinis ya. Kalau ke psikiater boleh, tapi kalau sudah betul-betul tidak bisa, ada halusinasi, ada depresi yang lebih ngarah ke halusinasi, boleh ke psikiater. Kalau dia masih bisa berkomunikasi, boleh ke psikolog saja untuk menghapus jejak-jejak memori yang negatif tadi. Psikolog klinis yang kompatibel itu akan mampu membantu ini gitu ya. Jadi mungkin nanti akan bisa melakukan itu, saran saya seperti itu ya. Iya Bu Nelisa, mohon izin Bu Nelisa, jadi
saya sudah mengkomunikasikan dengan orang tuanya gitu ya. Saya sudah komunikasi, Bu gimana Advin di rumah, ini loh Miss, dia kalau di rumah ya kayak gitu, kalau kalau ketika marahnya itu datang tidak mampu terkontrol. Terus saya itu Miss, apa iseng kan, ibunya cerita begitu, dia punya saudara family yang dokter gitu, kebetulan ibunya, Advin kenapa seperti ini, terus dia cerita. Nah, sekilas saudaranya itu bilang, loh ini namanya sudah mulai gangguan, mulai ke jiwa seperti itu. Saya juga melihatnya begini Bu Nelisa, di kelas ketika badai itu datang, dia itu keringetan nggak karu-karuan, dia nangis, dia mukulin dirinya, dan saya tuh hanya gini, Adven, ayo kita lalui semuanya ini dengan baik gitu. Saya tuh sampai pernah nangis Bu, suatu malam saya tuh, aduh saya jadi baper nih, apa suatu malam saya tuh ngangen-ngangen gitu loh, berangan-angan, ya Allah nanti gimana anak ini kalau sudah lulus SMP gitu ya, apa lulus SD ini terus ke SMP, dia nemu nggak guru yang siap mendampingi dia kayak saya ini, padahal kan Ya, saya tahu dia tuh butuh harus ada banget gitu, Jadi dia butuh harus ada pendamping terus. butuh Iya, pendampingan, dan itu mulai sekarang sudah harus ada. Itu bisa ya dihadirkan. saya tuh, ya saya sampai berpikir begini Bu Nelisa, apa nanti saya di SMP saya kawal terus ya, hingga pada nggak tahu sampai kapan pada akhirnya dia menemukan dirinya sendiri gitu. Saya tuh sampai apa ini mau saya ikutin terus gitu loh perkembangannya gitu kan, tapi juga nggak mungkin juga, mungkin Nggak begitu Bu mungkin Nelisa. Ibu, karena kita mempunyai fokus nanti yang akan berubah juga ya. Iya. Jadi saya berharap nanti pada saat SMP dia berada dalam sebuah SMP yang apa pembinaannya betul maksimal ya. Kita berharap seperti itu ya. Iya. Silaturahmi boleh dijalankan terus ya, bagaimana dicek bagaimana keberadaannya ya si Advent ya, diajarkan tentang bagaimana mengendalikan emosi. Kalau ibu mengajarkan untuk berwudu ya, memang muslim sih berwudu, tapi kalau boleh nggak berwudu, boleh saja sih, cuman intinya adalah kalau saat emosi kalau dia berdiri dia harus duduk dulu. Iya, saya minta dia stop STOP itu. Kamu stop dulu. Duduk dulu, kemudian dia harus melihat sesuatu yang baru ya, yang membuat Begitu. Kalau dia di rumah, sarankan dia mandi. Begitu. Mandi keramas, semuanya harus bersih. Dengan sabun yang baru, pakai parfum, pakai baju yang baru, ya semuanya pakai yang baru, pakai yang bersih. Gitu. Saya nggak tega kalau biarin dia Mudah-mudahan dia nanti SMP, ibu percayakan dia akan bertemu dengan guru PK yang bagus gitu aja. Amin ya Allah. Iya. Terima kasih Bu Tanti. Saya yang berterima kasih Bu Nelisa. Sama berikutnya siapakah? Bu Maria. Oke, terima kasih. Aku jadi baper lihat dengar ceritanya Bu Tanti. Iya, saya baper berulang kali Bu Maria, sampai saya itu nangisin itu. Kalau saya mau menyambung itu dulu, saya nyambung dulu ya Bu Lisa, Bu Rosna. Saya mau tanya dulu, apakah itu dari etnis tertentu? Oh, tidak Bu. Oke. Mungkin ada ya, itu nanti kita Bu Tanti bisa cari-cari lah. Mungkin dulunya itu pola asuh si anak itu apa ya bahasa Jawanya, diujo ya. Bukan, diujo malahan. Bu Maria. Permisif mungkin ya. Saya kurang tahu bagaimana. Bapak kayak apa ya, pengurus gereja gitu loh Bu, apa ya Bu biasanya, pelayan romo atau apa gitu loh Bu Maria. Nah makanya dia tuh sekolah di sekolah agama yang di Magetan Kota. Terus kebetulan bapaknya itu meninggal. Ketika bapaknya meninggal, ekonomi kacau balau, akhirnya
Iya, kembali. Cuman saya tuh lihat dia, pernah saya juga dengar dia gini. Dia bilang, saya dulu dipukulin sama bapak. Di sekolah itu saya dia. dipukulin sama teman-teman saya. Kayak gitu. Jadi ya Allah, dia dari semua arah itu kayaknya tuh dia itu diserang gitu loh Bu Maria. Ya, itu memang. Nah, ini relate sama pertanyaan saya sekarang. Kondisi itu sebenarnya sangat-sangat berarti kalau saya perkirakan, kalau Advan sekarang kelas 6, berarti orang tuanya kelahiran sekitar 70-80, betulkah? Mungkin ya. Oke, Jika ada melihat kemungkinan ya. itu, Bu, ya. Nah, kemudian kalau orang tuanya zaman saya, berarti hukuman fisik itu sah, gitu ya. Oh iya, Karena betul. hukuman fisik itu diterima oleh orang tuanya si Advan itu sah, makanya dia juga melaksanakan hukuman fisik itu terhadap anaknya, gitu. Nah, itu juga relate sama pertanyaan saya. Kalau semisal orang tua itu masih punya luka di masa lalunya, terus bukankah si orang tuanya ini yang harus didandani dulu, disembuhkan Iya. dulu? Nah, itu kan kadang-kadang itu kita nggak punya akses ke sana gitu loh, Bu. Bu Maria, izin share sedikit. Pernah suatu hari ibunya si Adven ini, dia tuh nggak terima Adven dibully. Dia tuh datang ke salah satu rumah murid yang lain. Ditamparlah murid saya yang lain. Bayangkan Bu Maria, ketika saat itu murid-murid sedang kerja kelompok. Murid-murid yang lain itu lari dan teriak-teriak ketakutan ya kan. Ada yang videoin juga ya Allah. Saya tuh ngadepin kayak gitu. Habis itu Bu Maria, orang Juga nggak tuanya yang beres ditampar. itu. Iya, Ibunya orang juga, tuanya yang iya ditampar betul. itu nggak terima. Akhirnya kan saya panggil ke sekolah semua. Saya tuh sampai peluk ibunya. Saya tuh bilang begini, Bu, apa yang dilakukan orang tua itu jadi takdir loh buat anaknya. Jadi tolong jenengan jangan berbuat seperti itu. Saya sampai peluk, kasihan saya tuh lihatnya Bu Maria, ya Allah. Begitu Bu Maria. Jadi perlu pertolongan semua itu. Itu Bu Maria. Iya, Bu. Kayaknya memang Nah, kita itu harus integrated ya. mm, Apa tadi yang saya sebutkan, memang keluarga itu kan faktor utama ya, yang harus kita tilik dulu nih. Makanya mikrosistem saya bilang begitu ya tadi ya, mikrosistem inilah yang bisa membentuk permasalahan-permasalahan yang nanti semakin besar kalau anak-anak ini memang tidak dibiasakan berkomunikasi dengan cara yang benar. Nah, itu loh, mengkomunikasikan perasaannya dengan cara benar. Nah, kita berharap sih ini bisa diselesaikan. Mungkin suatu hari kita bisa membangun hubungan ya antara orang tua dihadirkan dalam bentuk podcast seperti inilah gitu ya. Sebenarnya mereka ini butuh informasi, butuh pengetahuan di sini gitu loh ya. Nah, ini Bu, saya butuh apa ya, saran jitu ketika posisi saya adalah guru, posisi saya adalah komite sebuah sekolah untuk membuka keruwetan intoleransi di sekolah ya. Karena saya kalau jadi komite kan ya hanya bisa menyarankan ini dan itu, tapi tidak bisa masuk lebih dalam kan. Jadi guru juga ketika saya pernah dulu jauh sebelum pandemi, jadi sekitar sebelum 2010 itu saya coba masuk ke salah satu permasalahan di murid, dan itu ditolak dengan mentah-mentah gitu ya, sampai ibunya tuh bilang saya tuh sebenarnya nggak suka sama Bu Maria karena terlalu banyak ikut campur. Nah gitu, terus loh lah saya kan maksudnya saya kan gini, nah anakmu kan sudah tertolong dengan cara saya dalam hati saya gitu. Jadi kayak aku sudah berbuat segini kok masih ada penolakan. Nah
itu Disimpan juga ya Bu Maria ya. iya. Jadi kan saya jadi gimana gitu. Nah itu terus batasan-batasannya itu kadang itu kita gemes gitu loh ya. Kita tahu caranya itu seharusnya seperti ini, orang tua itu kok nggak mau diberitahu gitu loh Bu. Nah itu sarannya Bu. Itu aja saya, makasih. Mungkin mereka bisa memberikan masukan. Silakan Bu. Oke, nanti mungkin juga ditambah di Bu Rosna ya. Terkait dengan Bu Maria tadi bahwa ada kita ingin membangun komunikasi dengan orang tua, tapi orang tua malah paham ya dengan kita gitu ya. Menolak ya intinya. Iya, menolak ya. Mungkin coba kita refleksikan ke diri kita dulu, apakah cara kita berkomunikasi itu sudah benar, ataukah kita mungkin orang tua juga ada yang ada batasan-batasan tertentu yang mungkin mereka tidak ingin dimasuki gitu ya. Nah mungkin itu juga jadi hal yang membuat mereka sensitif gitu ya. Jadi mungkin yang pertama menurut saya itu cara. Nah, kedua mungkin kita bisa melihat bagaimana karakter orang tuanya gitu ya Bu Maria. Mungkin ada orang tua yang welcome kepada kita, mungkin ada juga orang tua yang mungkin acuh dengan anaknya atau malah mungkin terlalu prevent ya terhadap anak-anaknya gitu ya, terlalu menjaga anaknya gitu. Nah, ya Bu Tanti silahkan. Nah, kalau seperti itu mungkin ya yang bisa kita batasi percakapan kita, obrolan kita, dan mungkin lebih ke kita bercerita dulu ya, mungkin lewat cerita ya Bu Maria ya. Mungkin itu dari saya, Bu Rosna mungkin bisa nambahi. Baik Bu Sulaiman ya. Jadi Bu Maria itu memang harus mempunyai separuh kesabaran menghadapi berbagai macam karakter orang tua dan murid kita yang mereka mempunyai latar belakang yang masing-masing berbeda. Ya. Saya berharap kita tetap tidak boleh mundur kalau kita sudah berada dalam jalur yang benar. Kalau kita merasa kita berada dalam jalur yang benar, pantanglah mundur. Saya berharap begitu. Tetap bangun sebuah komunitas, ketegasan, ya, kepedulian kita kepada orang tua siswa. Kita tetap bangun. Kita tetap beriktikat, berniat untuk membangun toleransi yang betul, ya, toleransi yang bisa menjadi landasan di dalam keluarga, ya, yang nanti akan berdampak pengembangan karakter pada anak. Ya. Biarkan kalau keluarga itu atau orang tua itu arogansi, menolak, biarkan, ya, sampai pada akhirnya dia akan sadar bahwa dia membutuhkan sesuatu. Pada akhirnya nanti dia akan datang pada kita setelah nabrak. Kadang-kadang orang tuh harus nabrak dulu gitu ya, baru nyadar gitu loh Bu Maria ya. Nah, tentang bagaimana kita mengkomunikasikan, memang kita harus tetap mengkomunikasikan. Memang kita harus mengkomunikasikan sesuai dengan karakter orang tuanya. Tapi memang tetap kita harus pantang menyerah. Tetap bangun. Ya. Biarkan saja. Kalau dia menolak, kan tidak apa-apa, Bu. Kita tidak boleh berhenti dari kondisi itu. Ya, karena banyak yang seharusnya yang kita bisa tolong lagi, dan kita tidak bisa berhenti karena bahasa-bahasa yang buruk dari orang tuanya. Mungkin kita dianggap mencampuri dan sebagainya. Biarkan saja. Yang penting niat kita betul-betul sudah cukup untuk membangun hubungan yang baik
niat kita untuk kebaikan, pertahankan saja, nggak apa-apa. Nanti lambat laun dia akan tahu bagaimana sebenarnya apa yang kita harapkan dari semua. Memang kadang-kadang untuk berproses itu nggak sama waktunya. Iya begitu. Oke, makasih Bu Ika, makasih Bu Rosna. Sudah jam 5 ya, cepat sekali. Baik, terima kasih. Izin menambahi ya semuanya. Saya juga pernah mengalami teman seperguruan saya, khususnya satu kelas. Itu ia juga mengidap bipolar, cuma masih sudah tidak mengonsumsi obat. Namun dia tidak bisa mengontrol emosi ketika saat kayak sedang di keramaian atau sedang bersama teman-teman yang menjelek-jelekkan namanya. Itu ya, curhat kepada dosen itu salah satu cara yang dilakukan, perlu dianjurkan adalah kita selalu mengajarkan sesuai ajaran yang salah satunya adalah berwudu, berzikir, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta gitu intinya. Namun kemudian kalau berbeda kasus seperti tadi, ya mungkin benar yang dikatakan Mas Budi bahwa kita harus membangun relasi terhadap dua orang tua, dikarenakan kita sebagai konselor atau sebagai penasehat hanya beberapa waktu untuk menemani si klien tersebut. Selebihnya kan keluarga terutama. Jadi kita yang pertama adalah perlu pendekatan terhadap keluarga, bagaimana si klien tersebut agar bisa mengontrol. Dan kita sembari itu kita juga bisa memberikan motivasi kepadanya bahwa kita tidak akan pernah bisa sembuh kalau kita sendiri tidak mau berusaha. Jangan jalan di tempat, salah satunya yaitu tadi, mungkin entah itu kita ajak refleksi, melihat orang-orang di sekitar, bagaimana bersikap yang baik, berperilaku yang baik, seperti itu. Karena kemudian perbuatan dan perilaku itu tersebut kan menjadi karakter kita. Jadi perlu kesabaran untuk proses kesembuhan tersebut. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada Mas Budi.
Atau dari Ibu Soleha atau Ibu Rosnalisa mau menambahkan atau mau memberi sanggahan terhadap apa yang saya tuturkan tadi? Monggo. Ya, seperti itulah memang keadaannya, ya, membangun sebuah nilai-nilai yang baru yang muncul karena perbedaan pandangan itu memang tidak mudah, tapi tetap harus kita berjuang. Ya, sebagai pendidik tetap kita harus berjuang agar hubungan itu jangan berhenti, ya, berhenti untuk men-share pengetahuan baru kepada orang tua, terutama mereka yang berada di generasi X dan Y ini loh, ya. Mereka kan kurang pengetahuan tentang bagaimana memberikan pembelajaran kepada mereka. Ini akan menjadi masalah kalau tidak kita berikan panduan, ya. Jadi mereka tahu itu harus bagaimana. Itu yang harus kita lakukan. Karena generasi X dan Y ini kan ada yang tahu, ada yang tidak tahu bagaimana keadaan mereka sendiri. Demikian. Oke, terima kasih banyak saya aturkan kepada Ibu Darus Soleha selaku guru MTS YPIP Bansen sekaligus penggerak FBBN Ponorogo, dan Ibu Rosnalisa Direktur Psikologi Jakarta. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan. Sebelum podcast kita hari ini kita tutup, saya akan memberikan sepatah pantun. Siang hari makan kuaci, makannya bareng Ibu Asih. Cukup sekian podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Hatur nuwun semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Budi selaku host pada podcast kali ini. Monggo silakan. Bu Eni mana ya? Tadi ada Bu Eni hilang. Keluar, Bu. Terlempar sepertinya. Yang mutus siapa, Pak Mahmud? Sudah, Pak Mahmud. Wah. Baik, terima kasih semuanya. Salam hangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak ya Bu Nadia, tempatnya. Bu Tanti, Mas Riza, Mas Budi. Ya, nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, Bu. Siap. Bu Rosna, kita tunggu sesi berikutnya. Sama-sama. Mohon izin live dari grup. Ya, terima kasih Bu. Sampai jumpa. Makasih Mas Mahmud.